Selamat siang rekan-rekan mahasiswa semua. Pada kesempatan ini kita akan melanjutkan pembahasan kita terkait mata kuliah teori komputasi. Kita telah sampai kepada pembahasan mengenai hubungan antara NFA dan regular expression atau ekspresi regular. Sebelum kita melanjutkan membahas mengenai topik yang pertama, kita akan sedikit membahas mengenai materi yang telah kita bahas di pertemuan sebelumnya, khususnya di pembahasan mengenai konversi mesin finite automata. Di pertemuan sebelumnya, kita telah membahas dua buah topik, yaitu melakukan konversi perubahan dari mesin DFA ke grammar, di mana kita mengubah penyajian mesin DFA ke dalam himpunan produksi dari sebuah grammar yang mengacu kepada pasangan elemen-elemen yang disajikan dalam sebuah mesin DFA. Kemudian untuk topik yang kedua, kita telah membahas mengenai konversi dari sebuah grammar menuju ke mesin NFA. Berdasarkan dari himpunan produksi yang disajikan, kita telah melakukan konversi setiap produksi yang dihasilkan atau yang disajikan ke dalam bentuk fungsi-fungsi transisi M. Fungsi-fungsi transisi M ini kemudian kita akan tuliskan ke dalam sebuah tabel transisi M yang selanjutnya digunakan sebagai dasar untuk menggambarkan mesin automata NFA. Baik, kita lanjutkan untuk membahas materi selanjutnya. Di topik yang pertama, kita akan bicara mengenai konsep terkait ekspresi reguler. Ekspresi reguler adalah serangkaian karakter yang mendefinisikan sebuah pola pencarian. Ekspresi reguler ini nantinya akan digunakan untuk menentukan bagaimanakah hubungan antara setiap string yang terdapat di dalam satu buah penyajian kalimat. Pola-pola tersebut biasanya digunakan oleh algoritma pencarian string untuk melakukan operasi cari atau cari dan ganti pada satu string tertentu atau memeriksa string masukan. Sebuah bahasa dinyatakan reguler jika terdapat finite state automata yang dapat menerimanya dari satu buah pengujian terhadap string. Dan bahasa-bahasa yang diterima oleh sebuah FSA dapat dinyatakan secara sederhana dengan ekspresi reguler atau regular expression. Ekspresi reguler ini memberikan suatu pola atau pattern atau sebuah template untuk satu untai atau string dari suatu bahasa. Contohnya adalah kita memiliki FSA atau finite state automata untuk mengenali bilangan unsigned integer. Contohnya adalah kurang lebih seperti ini, di mana kita memiliki dua buah stata key 0 sebagai stata awal dan key 1 sebagai stata penerima, dan kita memiliki input yaitu 0 sampai dengan 9 yang merupakan sebuah bilangan bulat. Key 0 diberikan input 0, 1, 2, dan seterusnya hingga 9. Ini akan menuju ke stata key 1, sedangkan stata key 1 ketika diberikan input 0 hingga 9 akan menuju ke dirinya sendiri. Sebuah ekspresi reguler, kita misalkan 0 sampai dengan 9 ini mensimbolkan digit. Bisa 0 digit, bisa 1, 2, dan seterusnya hingga 9 digit. Maka IR-nya atau ekspresi regulernya adalah dalam kurung digit, dan bintang. Bintang di sini, jika kita ingat di pembahasan sebelumnya, rekan-rekan mahasiswa, kita akan kembali ke pemahaman terkait klinik closure, di mana penambahan digitnya itu dimulai dari 0 sampai tak terhingga. Sebagai contoh, misalkan sebuah string X kemudian diberikan tanda asterik atau bintang, dalam pemahaman klinik closure menjadi XX, XXX, dan seterusnya sampai dengan jumlah X-nya sebanyak 9 digit. Notasi ekspresi reguler yang digunakan untuk RE atau penulisan ekspresi reguler adalah
pertama, tanda asterik atau bintang yang kemunculannya 0 kali atau lebih, yang muncul dalam hitungan yang berhingga kali, yaitu 0 sampai dengan N. Dan ini sesuai dengan pembahasan terkait klinik closure. Contoh, mulai dari himpunan kosong, E, epsilon, kemudian X, double X, triple X, dan seterusnya hingga nilai X atau jumlah X tertentu. Kedua adalah notasi plus yang kemunculannya 1 kali atau lebih, sehingga memiliki nilai berhingga kali adalah 1 sampai dengan N. Dan ini kita ingat kembali ke pembahasan mengenai positive closure. Dimulai dari X, double X, triple X, dan seterusnya hingga jumlah X-nya sampai dengan nilai tertentu atau kita wakilkan dengan N. Kemudian menggunakan tanda positif plus juga. Bedanya dengan positive closure adalah tanda plus ini dijadikan pangkat, sedangkan untuk plus yang merupakan satu buah simbol untuk melakukan proses penggabungan atau union itu tidak dalam bentuk pangkat. Artinya menggunakan simbol plus biasa. Dengan contohnya misalkan K sama dengan VN union dalam kurung kurawal W. Ini artinya bahwa elemen dari K atau anggota dari K ini merupakan gabungan antara anggota dari VN tambahkan dengan sebuah anggota baru yaitu W. Yang bisa kita tuliskan dengan K sama dengan VN plus dalam kurung kurawal W. Sedangkan penggunaan titik atau dot berarti ini concatenation. Biasanya ditulis ini tanpa menggunakan tanda titik, sehingga apabila kita memiliki sebuah contoh operasi konkatenasi A titik B dapat ditulis dengan AB. Contoh dari ekspresi reguler, misalkan sebuah ekspresi reguler AB pangkat bintang CC. Contoh string yang bisa dibangkitkan ini adalah ABCC, karena bisa dimulai dari 0 simbol, kita mengacu kepada klinik closure, kemudian ACC, ABBCC, ABBBCC, dan seterusnya. B bisa tidak muncul atau muncul sejumlah berhingga kali. Kemudian yang kedua, misalkan kita memiliki sebuah ekspresi reguler 010 dengan pangkat bintang atau asterik. Contoh string yang bisa dibangkitkan adalah mulai dari 0 simbol sampai dengan berhingga. Misalkan 01, 010, 0100, 01000, dan seterusnya. 0 ini bisa tidak muncul atau muncul sejumlah berhingga. Kemudian untuk IR A pangkat plus D, contoh string yang bisa dibangkitkan adalah AD, kemudian AAD, AAAD, dan seterusnya. Artinya A minimal muncul 1 kali dan bisa bertambah sampai dengan jumlah tertentu. Demikian yang dapat saya sampaikan. Akan melanjutkan ke pembahasan berikutnya.